Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat menjalani PJJ-nya. Di video kali ini kita masih melanjutkan bahasan kita, melanjutkan video yang sebelumnya untuk sampai ke pembahasan tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Di video yang sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa itu pertidaksamaan kuadrat dan bagaimana menyelesaikannya. Dan untuk video kali ini, Ibu akan menjelaskan, masih melanjutkan pertidaksamaan kuadrat. Di sini dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, terkadang kita melibatkan pengertian definit positif maupun definit negatif. Mungkin kalian agak sedikit lupa atau mungkin asing ya. Namun sebenarnya istilah definit positif dan definit negatif itu sudah kalian jumpai saat kalian mempelajari persamaan kuadrat di SMP. Di sini definit positif dan definit negatif itu bisa terlihat atau ditemukan dengan melihat diskriminannya, nilai diskriminannya. Mungkin kalian di sini menanyakan diskriminan itu apa? Kalau istilah diskriminasi aja kan berarti membedakan ya. Berarti kalau diskriminan itu fungsinya untuk membedakan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jadi nanti dalam persamaan kuadrat itu kan ada persamaan kuadrat yang memiliki dua akar real berlainan. Terus persamaan kuadrat yang memiliki satu akar real yang berlainan. Dan yang terakhir, persamaan kuadrat yang tidak memiliki akar real. Dan nanti di sini untuk definit positif ya, kita kaitkan dengan nilai diskriminan di mana D-nya itu kurang dari 0. Istilah definit itu. Kemudian langsung saja kita lihat suatu bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 disebut definit positif apabila A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya D kurang dari 0. Perlu kalian ketahui bahwa AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah bentuk umum persamaan kuadrat di mana A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak boleh 0. Mungkin kalian bertanya kenapa A-nya tidak boleh 0? Karena jika A-nya 0, maka X kuadratnya otomatis kan hilang. Maka bukan persamaan kuadrat lagi. Kemudian, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. B, koefisien dari X. Dan C adalah konstanta. Mungkin kalian sudah pernah ya mendapatkan materi ini di SMP. Kemudian, dia disebut definit positif apabila A-nya lebih dari 0. Dengan kata lain, A-nya ini positif. Jadi koefisien X kuadratnya itu positif. Dan nilai diskriminannya, atau kita beri lambang ya, lambangnya itu D. D-nya itu nilainya kurang dari 0. Mungkin kalian bertanya, D itu rumusnya apa? Saat kalian mempelajari rumus kuadrat atau rumus ABC, di situ kan ada X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Yang ada di dalam akar B kuadrat min 4AC kan, itu adalah rumus dari diskriminan. Jadi D di sini yaitu nilainya, rumusnya B kuadrat min 4AC. Jadi ABC ya yang ada di persamaan kuadrat, kalian masukkan ke rumus D, maka nilainya kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut disebut definit positif. Jika pertidaksamaan AX kuadrat plus BX plus C lebih dari 0 dalam kondisi definit positif, maka penyelesaiannya adalah semua X elemen R. Jadi, kalau kalian menjumpai permasalahan seperti ini, ternyata dicari atau
dicek diskriminannya, nilai D-nya itu kurang dari 0 atau D-nya itu negatif gitu ya, maka kalian tidak perlu repot mencari titik potong sumbu X-nya. Karena di sini persamaan kuadrat ini tuh tidak memiliki titik potong sumbu X. Atau kalau dilihat secara gambar, nanti gambarnya itu tidak memotong sumbu X. Jadi penyelesaiannya cukup untuk semua X elemen R. Gitu, itu konsepnya. Yang kedua, bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 disebut definite negatif apabila A-nya kurang dari 0 dan diskriminannya D kurang dari 0. Jadi, Bu Guru ulangi yang atas, kalau definite positif berarti A-nya positif dan D-nya negatif. Sementara kalau definite negatif, A-nya negatif, ya koefisien dari X kuadrat itu negatif, dan D-nya negatif. Jadi yang namanya definite, D-nya negatif. Yang membedakan positif dan negatif itu A-nya, gitu ya. Jadi namanya definite positif itu A-nya positif, definite negatif A-nya negatif, gitu ya. Jika pertidaksamaan AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0 dalam kondisi definite negatif, maka penyelesaiannya adalah semua X elemen R. Langsung aja kita ke contoh. Oke, sebelum contoh di sini ada gambarnya ya. Di gambarnya itu ada 6 jenis gambar fungsi kuadrat gitu ya. Grafik fungsi kuadrat itu kan bentuknya parabola. Untuk grafik yang ini pertama, itu parabolanya membuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik yang berlainan. Yang ini membuka ke atas dan memotong di 1 titik di sumbu X. Kalau yang satunya membuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Nah, kalau yang bawah itu bedanya membuka ke bawah, ini memotong di 2 sumbu X ya, di 2 titik di sumbu X. Kemudian ini membuka ke bawah dan memotong 1 titik di sumbu X. Dan ini membuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Nah, apa perbedaannya? Apa yang membedakan dia membuka ke atas dan membuka ke bawah? Suatu kurva fungsi kuadrat membuka ke atas jika A-nya lebih dari 0. Jadi koefisien X kuadratnya lebih dari 0 maka membuka ke atas. Kalau koefisien X kuadratnya kurang dari 0 atau A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka kurvanya membuka ke bawah. Terus apa yang membedakan suatu kurva itu memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda? Yang membedakan itu D-nya. Jadi kalau D-nya lebih dari 0 atau nilai diskriminannya positif, maka dia punya 2 titik potong di sumbu X. Jadi istilahnya kalau kalian mencari 2 titik potong kan biasanya cara tercepat, cara pertama itu kalian langsung memfaktorkan ya. Ternyata didapat 2 titik X1 dan X2 begitu. Tapi kalau yang ini dia memotong di 1 titik ya, di 1 titik di sumbu X itu diskriminannya sama dengan 0. Maka kalau dicari pemfaktorannya atau dengan rumus ABC itu hanya didapat 1 titik di titik potong ya, titik potong di sumbu X. Yang ketiga, ini kalau dia tidak motong. Kalau tidak motong, lah itu yang dinamakan definite positif. Kalau dia membuka ke atas, tidak memotong sumbu X. Nah, syaratnya apa? D-nya kurang dari 0. Jadi kalau kalian menghitung kok D-nya kurang dari 0, maka otomatis kamu tidak perlu repot-repot mencari faktornya, gitu ya. Atau dengan rumus ABC nggak perlu. Kenapa? Karena dia memang tidak punya titik potong di sumbu X, jadi tidak ada X1, X2-nya. Maka, kalau dia membuka ke atas dan tidak memotong
di sumbu X atau berada di atas sumbu X, gini ya, berarti dia definite positif. Kebalikannya, kalau dia membuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X atau berada di bawah sumbu X, maka dia disebut definite negatif. Gitu ya. Silakan kalian pahami. Next, sekarang contohnya. Di sini contohnya ada dua bentuk ya. Yang pertama, 3x kuadrat min 2x plus 1. A-nya 3, B-nya min 2, C-nya 1. Karena A-nya positif 3, berarti kan lebih dari 0. Berarti kurvanya membuka ke atas. Nah, kemudian diskriminannya gimana? Dimasukkan D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya kan min 2 dikuadratkan 4. Min 4 kali 3 kali 1. 4 kurangi 12, negatif 8. D sama dengan negatif 8, berarti kurang dari 0. Karena D-nya kurang dari 0, maka definite. Karena dia membuka ke atas, berarti namanya definite positif. Jadi kamu tidak perlu susah-susah memfaktorkan, atau dengan rumus ABC nggak perlu. Karena ini tidak punya titik potong sumbu X, maka penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X elemen bilangan real. Jadi cukup gitu. Kemudian satunya, kalau A-nya itu, di sini A-nya min 2, B-nya 3, C-nya min 4. A-nya kan min 2, berarti kurang dari 0. Berarti kurvanya membuka ke bawah kan. Dan diskriminannya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya 3 kuadrat, berarti 9 min 4 kali min 2 kali min 4. 9 dikurangi, berapa ini? 32, berarti negatif 23, D-nya kurang dari 0, maka dia definite. Karena dia membuka ke bawah, namanya definite negatif. Karena dia definite negatif, nggak perlu dicari titik potong sumbu X-nya, tidak perlu difaktorkan, tidak perlu pakai rumus ABC, karena dia nggak punya. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya cukup X sedemikian sehingga X elemen bilangan real. Begitu. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, jadi kalau kalian mau mencari pertidaksamaan, solusi dari pertidaksamaan kuadrat, kalian bisa dengan cara mencari D-nya terlebih dahulu. Jadi kalau D-nya sudah kurang dari 0, kalian nggak perlu repot-repot memfaktorkan. Berbeda kalau soalnya seperti ini. Nah, kalau soalnya seperti ini, A-nya min 1, B-nya 5, C-nya 14. B kuadrat min 4AC berarti 25 min 4 kali min 1 kali 14. Berarti plus 5, 6 ya. 25 tambah 5, 6 kan berarti plus. D-nya lebih dari 0 kan. Berarti kalau D-nya lebih dari 0 jelas dia punya 2 titik potong sumbu X. Oh iya ternyata dia difaktorkan bisa dapat 2 titik potong yaitu min 2 dan 7. Begitu. Jadi untuk bisa membedakan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, bisa terlebih dahulu kalian mencari definite diskriminannya dahulu. Begitu ya. Silakan kalian pahami konsep ini, kemudian ulang terus videonya. Kalau kalian merasa belum paham, silakan kalian tanyakan. Dan untuk video selanjutnya, Bu Guru akan membahas tentang pertidaksamaan rasional. Ya, jadi jangan lupa terus ikuti video-video selanjutnya. Dan terima kasih sudah mengikuti video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.